Sebenarnya kalau di aplikasi, koin banyak aplikasi ini berada persis di tempat saya berdiri, tetapi pada saat saya cek, koin tidak ada. Saya nggak tahu mungkin apakah sudah diambil atau sudah di-redeem sama pengguna koin aplikasi ini, dan jelas pada saat saya kesini memang tidak ada koin sama sekali. Gara-gara heboh aksi berburu koin dengan imbalan uang tunai hingga ratusan jutaan rupiah yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Kini, aplikasi Jagat bakal menghapus aktivitas berburu koin. Namun, di balik kontroversi yang mencuat, aplikasi sosial berbasis peta buatan anak bangsa ini telah mendunia. Dengan pengguna lebih dari 30 juta orang, bahkan menjadi aplikasi nomor 1 di Thailand. Lantas, benarkah aplikasi pencarian koin bisa berpengaruh pada keamanan data privasi hingga berdampak kecanduan? HP gitu. Iya mas, emang lagi rame ya tentang koin-koin itu. Tapi sangat disayangkan sih sampai ngerusak fasilitas kayak gitu. Boleh main, tapi kayak harus jaga lingkungan. Ini cukup heboh ya, karena bikin FOMO, jadi ikutan nyari. Kakak sendiri nyari? Nyari ikut, cuma udah di titiknya ternyata zong. Aplikasi sosial berbasis peta ini awalnya hanya menyediakan peta dan fitur pertemanan, platform yang memungkinkan penggunanya tetap terhubung dengan keluarga dan sahabat. Para pengguna dapat membagikan serta melacak lokasi real-time pada sesama pengguna aplikasi, agar bisa menjalin hubungan lebih erat dengan berbagi lokasi terkini. Ya, bisa dibilang mirip dengan aplikasi Zenly yang sudah tutup tahun 2023 lalu. Di Indonesia sendiri, pengguna aplikasi ini sudah lebih dari 5 juta orang. Untuk meningkatkan minat pengguna, aplikasi ini kemudian menyelenggarakan tantangan berburu koin di sejumlah titik yang dimulai pada Desember tahun lalu. Kegiatan berburu koin yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali dengan cara menyebar koin di area publik seperti taman kota. Ada 3 jenis koin yang dicari, yakni koin perunggu bernilai 300.000 hingga 1 juta rupiah, koin perak senilai 10 juta rupiah, dan koin emas bernilai 100 juta rupiah. Koin memiliki kode unik yang harus dimasukkan di aplikasi untuk ditukarkan menjadi uang. Cara bermainnya, pemburu harus memasang titik lokasi agar bisa melihat keberadaan koin melalui peta digital interaktif. Penasaran? Tim Secret Story pun mencari letak keberadaan koin yang tersebar melalui aplikasi. Kami menuju titik koin di kawasan Jakarta Pusat. Sebenarnya kalau di aplikasi, koin banyak aplikasi ini berada persis di tempat saya berdiri, tetapi pada saat saya cek, koin tidak ada. Saya nggak tahu mungkin apakah sudah diambil atau sudah di-redeem sama pengguna koin aplikasi ini, dan jelas pada saat saya kesini memang tidak ada koin sama sekali. Tak menemukan koin alias nihil, kami pun bergeser ke kawasan Jakarta Selatan. Sesampainya di lokasi kedua, kami bertemu dengan seorang pemuda yang sudah beberapa hari berburu koin namun tanpa hasil. Bahkan sampai 4 jam mencari, gagal lagi dan lagi. Sebenarnya sih info dari temen ya, terus kita FOMO. Jadi awalnya sih saya sendiri juga nggak tahu nih aplikasi untuk apa. Cuma karena emang di sini kan emang koinnya itu bisa ditukar sama duit, jadi siapa sih nggak mau gitu kan. Jadi ya udah ikut-ikutan aja sih sebenarnya, dan itu emang sebenarnya menguntungkan sih ya, menguntungkan secara pribadi gitu. Ditambah lagi untuk mengakses aplikasi dan mencari koin yang tersebar dibatasi waktu, hanya dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Info dari teman yang udah dapet, jadi nanti kalau publik kita dapat koinnya ini, itu nanti kan ada kodenya tuh, kode dari masing-masing koin. Itu nanti kita klaim, caranya itu kita foto si koinnya, kemudian kita upload video kita kalau kita yang nemuin, habis kita share gitu di sosmed kayak gitu sih. Oh betul-betul. Uangnya transfer kemana? Itu transfer langsung ke rekening kita pribadi. Iya.
Infonya, lokasi koin yang disembunyikan tidak berada di tempat-tempat yang susah dicari, sehingga para pemburu tak harus sampai merusak fasilitas umum. Ada kemungkinan pengguna yang kesulitan menemukan koin karena tidak mengaktifkan fitur berbayar untuk memperkecil jangkauan titik lokasi si koin. Jadi kalau kita masuk ke Jagat itu, ada membership, kamu bisa jadi super Jagat. Namanya super Jagat. Nah, apa itu super Jagat? Kalau kamu jadi super Jagat, waktu ada koin, kamu bisa dapat hint dan dapat lokasi yang lebih tepat. Jadi kemungkinan kamu untuk dapat koin ini lebih besar gitu. Nah, untuk jadi super Jagat ini kamu perlu bayar. Nah, membershipnya sebulan kira-kira Rp70.000. Nah, kalau kita hitung secara kasar, berapa duit yang dia dapat gitu? Dengan user base 5 juta, katakan yang bayar 2%. Ya kan? 2% itu 100.000. Artinya sebulan dia punya 7M. Yang masih menjadi tanda tanya adalah bagaimana keamanan data pribadi para pengguna. Seberapa besar resikonya dalam mengaktifkan fitur lokasi terkini para pengguna. Lantaran jika mengaktifkan lokasi terkini akan aktif selama 24 jam. Karakter dari location sharing ini adalah close friends, bukan friends. Kenapa? Karena kita sharing location, kalau ke close friends masih relatif aman. Orang kita tahu lah nggak terlalu banyak beritikat buruk. Tapi kalau friends aja kamu sharing location, kita nggak tahu orang ini ada itikat buruk atau enggak. Jadi ketika Anda pakai aplikasi ini, lalu kamu location sharing, ada orang yang beritikat buruk ya, itu hati-hati, itu ancamannya. Bukan itu saja, yang menjadi kekhawatiran lainnya adalah pengguna aplikasi rata-rata Gen Z dan Gen Alpha. Hal ini tentu membutuhkan pengawasan lebih ketat agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Tentunya ada kemungkinan untuk bisa terbentuknya adiksi atau kecanduan gitu, karena dilihat dari aktivitasnya sendiri, aktivitas ini berpotensi untuk menjadi aktivitas yang menyenangkan dengan adanya reward yang bisa didapatkan. Dari sudut pandang psikologi, seseorang akan terdorong untuk melakukan aktivitas yang mana ia akan mendapatkan reward ataupun perasaan senang gitu. Akibat banyak fasilitas publik yang rusak dan mengganggu ketertiban umum karena ulah para pemburu koin Jagat, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pun telah mengambil sikap. Sejumlah titik area publik di Jakarta seperti GBK dan Taman Tebet Eco Park sudah dilarang untuk berburu koin. Perburuan koin melalui aplikasi memang menjadi fenomena baru yang digandrungi anak muda. Ya, ibarat dua sisi mata pisau, ada yang baik, ada juga yang buruk, sama seperti aplikasi ini. Oleh karenanya, pengguna kudu bijak dan waspada dalam mengikuti tren. Terlebih, perlunya pengawasan pemerintah dalam mengawasi ruang digital.